Selamat datang di channel Tirta Musitama. Kali ini kita akan membahas tentang apa arti penting dari kunjungan Kaisar Naruhito ke Indonesia beberapa waktu yang lalu. Nah, tentu kalian sebagai pemerhati hubungan internasional, kita sangat tertarik ya. Ini sangat penting gitu. Kenapa ya Kaisar Naruhito hadir di Indonesia bersama pendampingnya ya, Permaisuri Masako. Dalam segmen 5 menit ber-HI, bagaimana kita membumikan hubungan internasional HI untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Bersama saya, Profesor Tirta Musitama. Langsung saja kita akan membahas tentang apa itu arti penting dari kunjungan Kaisar Naruhito ke Indonesia. Nah, yang pertama, kita harus memahami bahwa Kaisar Naruhito adalah sebagai sebuah simbol seremonial dalam sistem ketatanegaraan Jepang. Nah, di sini beliau Kaisar Naruhito memimpin kekaisaran Jepang sebagai seorang kaisar Tennoheika dan juga sekaligus mewakili Jepang dalam sistem monarki konstitusional. Nah, jadi harus dibedakan di sini antara simbol kenegaraan dan sebagai kepala pemerintahan. Nah, kalau kepala pemerintahan adalah dari atau dilakukan oleh Perdana Menteri Jepang. Nah, gitu ya. Nah, dengan demikian, dengan kita memahami posisi ini, kita bisa tahu peran-peran yang dilakukan oleh seorang kaisar Jepang. Tidak memiliki peran politik langsung, ya, tetapi sebagai simbol tetap memiliki makna yang strategis ya bagi Jepang dalam khususnya berhubungan dengan negara-negara lain. Nah, ini membawa kita kepada makna yang kedua ya, yaitu kunjungan ini memiliki jelas nilai strategis bagi Indonesia dan Jepang. Ya, kita tahu dalam sejarah Jepang pernah menjadi penjajah Indonesia, pernah menjadi saudara tua Indonesia, walau dalam waktu yang sangat singkat ya, kurang lebih 3,5 tahun. Tapi itu juga menjadi bagian dari sejarah kelam dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, tapi kemudian saya ingin menyampaikan bahwa kunjungan Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako ini merupakan state visit yang pertama. Satu kunjungan kaisar sejak diangkat dinobatkan menjadi kaisar Jepang itu pertama kali ke luar negeri secara resmi. Nah, ini menjadi hal yang penting. Hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Indonesia atau hubungan Indonesia-Jepang sebagai suatu prioritas, sebagai fokus utama dari Kaisar Naruhito. Nah, kita tahu selain secara historis kita punya hubungan yang baik dengan Jepang, kita juga tahu pasca kemerdekaan begitu banyak peran Jepang dalam ekonomi, politik, sosial budaya di Indonesia. Nah, ini harus kita lihat sebagai satu kesatuan yang penting. Kemudian yang ketiga, ini paten punya, memberikan sinyal positif kepada seluruh pemangku kepentingan, seluruh stakeholders yang berkepentingan dalam hubungan Indonesia-Jepang. Hubungan diplomatik tentu para Perdana Menteri Jepang, Presiden Joko Widodo sangat berkepentingan ya, karena juga kita lihat bahwa Presiden Jokowi dan Ibu Iriana menyambut dengan sangat hangat ya kehadiran Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako di Istana Bogor. Nah, ini penting sekali. Harus kemudian ditindaklanjuti karena kehadiran dari Kaisar Naruhito ini membuka jalan, mengetuk pintu gitulah ya kira-kira ya. Sekaligus Presiden Jokowi juga menggelar karpet merah. Kalau sudah diketuk pintunya, dibukakan lebar-lebar, karpetnya digelar, semua ya tergantung ya kepada para aktor dalam hubungan internasional itu sendiri. Bagaimana mereka semua ya menindaklanjuti, misalnya dalam hubungan ekonomi, ya di situ ada investor, ada pengusaha, ada asosiasi bisnis, ya juga didukung oleh para birokrat, para politisi, juga para akademisi, dan yang paling penting adalah masyarakat. Nah, karena di sini kehadiran Kaisar Naruhito ini adalah simbol pemimpin masyarakat Jepang, ya simbol dari bangsa Jepang. Jadi nilai-nilai yang disampaikan atau simbol-simbol yang dibawa adalah simbol-simbol kemanusiaan, menghormati satu sama lain, menciptakan perdamaian, ya. Hal ini menjadi hal yang penting. Nah, itu ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. 3 hal penting arti kunjungan Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako di Indonesia, tapi juga kita akan membahas lebih lanjut ada fakta menarik di antara
keluarga Kaisar Jepang, dan hubungannya dengan Indonesia. Dan jangan lupa kalau Anda melihat ini bernilai gitu ya dan keren, silahkan di subscribe dan di like dan juga share kepada yang lainnya. Yang ingin melihat kajian-kajian seperti ini, info-info terkini dari saya, pakar hubungan internasional, khususnya tentang Asia Tenggara, Asia Timur, tentu ikuti terus channel Cerita Musitama. Sukses buat Anda semua, sampai ketemu di video-video saya yang lain.